Halo semua, kembali lagi channel Teknologi. Di video kali ini saya akan share layanan database hosting gratis yang teman-teman bisa gunakan untuk mendukung aplikasi ataupun website yang teman-teman kelola. Nah, di sini kita menggunakan database hosting yang namanya Files.io. Files.io ini adalah salah satu layanan database hosting gratis yang disediakan oleh Contabo. Jadi dia di backup juga oleh salah satu perusahaan yang cukup terkenal dan juga customernya banyak, sehingga kita tidak perlu khawatir menggunakan layanan free database hosting forever dari Contabo ini, di mana teman-teman bisa mendaftar di website files.io. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Nah, di sini dia ada free plan forever, artinya dia menyediakan plan gratis selamanya ya. Namun di sini ada plan yang berbayar juga, jadi tidak hanya yang gratis saja. Nah, di sini kalau kita lihat di sini dia mendukung beberapa database ya, seperti MySQL, MariaDB, PostgreSQL, dan MongoDB di sini. Nah, fitur-fiturnya tidak ada registrasi delay, setupnya mudah, backupnya gratis. Nah, ketika teman-teman upgrade nih dari free plan ke plan yang berbayar, itu tidak ada downtime, sehingga ini sangat penting ya, sehingga aplikasi kita tidak akan mengalami gangguan. Nah, regionnya yang ada di sini ada Europe, Asia, US. Kalau teman-teman itu aplikasinya banyak digunakan oleh orang di Indonesia ataupun di Asia, teman-teman pilih yang ini, yang Singapura. Jangan pilih yang Jerman karena biasanya lebih lambat nanti. Nah, sini juga ada benchmarknya ya, MySQL 57, MySQL 68, MariaDB. Untuk Postgres dan MongoDB dia belum bikin nih, tapi nanti mungkin mereka akan update terus ini websitenya. Nah, harganya yang free itu dia kasih 10 MB per database, dan di maksimal itu dikunci di satu database, dan sudah ada automatic backup per minggu, jadi backupnya itu mingguan. Nah, kalaupun kita mau yang berbayar seperti yang 2 euro ya, ini euro ya bukan dolar. Karena Jerman, dia kan perusahaan Jerman ya Contabo ini. Jadi dia dominannya pakai euro. Di sini 10 giga per database, dan itu di limit 10 database, backupnya sudah harian ya, unlimited traffic, bisa filter IP untuk MySQL dan MariaDB. Jadi yang mau akses itu dari IP berapa aja, itu bisa di teman-teman filter, sehingga security-nya lebih baik. Diskon on dedicated database dan juga ada API access. Nah, kalau yang pro-nya dia ada unlimited manual dan automatic backup. Jadi kalau di sini backupnya cuma 1 ya per hari. Nah, di sini teman-teman kalau pakai yang 4,99 atau 5 euro ini, plan yang pro-nya itu bisa unlimited backup. Misalnya sehari mau backup 3 kali gitu. Kalau semakin kritikal aplikasinya kan semakin bagus kita menjalankan backup lebih banyak. Tergantung dari semakin tingkat kritikal dari aplikasi yang kita develop atau kita bangun. Oke, kita coba login ya. Karena saya udah punya nanti kalau teman-teman mau daftar bisa daftar aja, dan ini tidak perlu pakai kartu kredit ya. Jadi cuman kasih sign in with Google juga bisa, atau masukin username, last name gini. Langsung bisa daftar tanpa harus kartu kredit. Nah, di sini kita login ya. Saya udah punya akun, saya login. Oke, udah berhasil login. Nah, di sini ada standar database dan dedicated database. Nah, untuk perbedaannya teman-teman bisa baca di sini di standar versus dedicated. Nah, kalau yang standar itu dia strong encapsulation dan secure. Kalau dedicated itu dia betul-betul terisolate. Nah, di sini juga kalau di yang standar itu root access-nya no. Kalau yang dedicated itu dia pilih yes. Jadi kalau teman-teman itu aplikasinya skala besar ataupun yang traffic-nya lumayan tinggi, saran saya pakai yang dedicated database. Tapi kalau aplikasi yang kecil yang digunakan untuk UKM misalnya, aplikasinya bisa pakai yang standar database saja. Oke, kita akan coba ya bikin yang standar database. Kita klik new database di sini. Di sini yang standar database kita masukin misalnya projectnya misalnya aplikasiku misalnya, atau appku lah ya, appku gitu. Nah, sini kita pilih nih database-nya mau yang tipe mana kita mau pakai DBMS-nya yang mana, PostgreSQL, MySQL 57 atau 58. Yang baru versi 8 ya. Versi 8 kita regionnya kita tidak bisa pilih kalau kita masih pakai plan yang gratis. Jadi kalau teman-teman mau pilih regionnya itu
gunakanlah plan yang berbayar. Jadi teman-teman bisa upgrade, misalnya pakai yang 2 euro tadi sekitar 32.000 lah ya, karena 1 euro 16 ribuan kan. Oke, kita klik create ya, creating database appku. Nah sini udah berhasil ya, dan sini langsung dia regionalnya pakai yang Jerman ya, mereka langsung arahkan ke Jerman. Cuman saya nggak sarankan ya teman-teman pakai yang Jerman kalau teman-teman itu aplikasinya digunakan untuk level production dan usernya itu mayoritas dari Indonesia. Saran saya teman-teman gunakan yang Singapura supaya aksesnya lebih cepat, karena nanti latensi ke database lebih lambat, itu malah membuat aplikasi kita makin lambat. Nah di sini ada web client dan code ya. Web client ini seperti PHP MyAdmin-nya ya, tapi dia pakai adminer namanya. Cuman sama aja ya, kalau kita bisa bikin table, bisa bikin prosedur. Jadi sama aja seperti menggunakan PHP MyAdmin. Nah, kalau yang di sini ini ada code. Code ini dia menyediakan contoh bagaimana kita bisa terhubung menggunakan bahasa pemrograman ke database-nya. Misalnya di sini Java, kita import SQL manajernya, lalu kelasnya, nah stringnya di sini. Nah, ini string hostname-nya apa, database-nya apa, password-nya apa, itu udah dibikinkannya. Nanti kalau teman-teman bahasa pemrograman tidak ada di sini, jangan khawatir, teman-teman masih bisa implementasi juga, tinggal ngikutin aja sebenarnya untuk settingan di bagian hostname, database, port, username, dan password-nya. Nah, kita akan coba juga ya, saya akan coba, misalnya saya akan terhubung dari sini nih, dari aplikasi ini SQL Manager. Nah, biasanya saya kalau mengelola database, saya pakai aplikasi SQL Yoke ini ya. Ini lebih gampang misalnya. Misalnya kita connect ya, appku files IO misalnya. Nah untuk MySQL host address ini kita masukkan nih. Kita bisa ambil yang dari sini aja nih. Misalnya kita pakai Python. Nah ini nih hostname kita. mp7hfiles.io. Kalau kita yang ambil yang di sini, ini langsung dia koneksinya seluruhnya nih, MySQL URL-nya. Yang ini kan lengkap nih sama portnya apa semua lengkap. Nah kalau kita mau connect pakai SQL Yoke ini kan kita harus pisahin nih. Kita ambil hostname-nya apa gitu. Hostname-nya ini, username-nya kita ambil username-nya ini. Username ini, passwordnya ini, portnya dia pakai 3307 ya, 3307. Kita tes connection. Nah kita udah berhasil connect ya, dan ini terbaca MySQL versionnya sesuai dengan yang kita pilih pada saat setup, yaitu versi 8. Kita klik OK, kita pilih connect. Yes. Nah di sini kita udah bisa terhubung nih ke database-nya. Kita bisa bikin table, misalnya kita mau bikin table di sini, create table, katakanlah misalnya table sales misalnya ya. Engine-nya InnoDB, kita kasih kolom name-nya ID, ini kasih codes, kasih name, tipe datanya misalnya big integer, ini kita kasih big integer, varchar lah ya kalau kode barang ya, varchar, ini name-nya juga varchar, ini kita kasih 20, ini kita kasih misalnya 70, primary key-nya ini atau increment-nya ini. Save. Nah ini kita udah berhasil nih bikin tabelnya. Kita udah ada table, misalnya kita klik show tables. Nah ini udah ada table sales. Table sales itu skemanya apa aja, describe sales. Nah nih, jadi ID-nya big integer, code-nya varchar, name-nya varchar. Jadi ini udah sama dengan kita menggunakan database yang kita install di lokal ataupun di server. Nah kalau teman-teman nggak mau pakai SQL Yoke, misalnya mau pakai adminer, itu bisa juga. Jadi sama aja, klik aja web client. Nah nanti akan membuka seperti ini nih. Nah ini kan tabel sales yang kita bikin tadi udah muncul di sini. Kalau teman-teman mau bikin table di sini, ya bisa juga gitu. Tinggal klik table aja. Nah di sini ada create table-nya, tinggal bikin aja mau bikin table apa misalnya. Nanti pilih tipe engine database-nya apa, MyISAM kah atau InnoDB kah atau apa gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya nggak mau nih install database
di servernya. Misalnya servernya itu speknya nggak terlalu tinggi lah ya. Katakanlah misalnya pakai voucher yang sekitar $5 atau layanan lain. Nah, supaya servernya nggak beban, bisa pakai nih database hosting dari files.io. Dan kalau memang aplikasinya itu digunakan untuk user, jadi seperti di kantor atau digunakan oleh pengguna yang level production lah ya. Nah, saran saya teman-teman itu berlangganan aja paket yang ini, yang minimal yang basic lah ya. Tapi kalau ada budget misalnya aplikasinya udah banyak, ini kan ada unlimited traffic juga, database-nya banyak ya, pakai aja yang pro. Tapi yang basic ini pun saya rasa sih udah cukup ya. Cuman sini kan auto backupnya 1 kali. Jadi kalau aplikasi kita misalnya mau kita backup pagi sama malam, otomatis kita harus pakai yang pro gitu. Nah, ini disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Apakah kita butuhnya sekali aja udah cukup atau butuh backupnya 2 kali, itu teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan di sini juga di bagian database ini kita bisa lihat analisanya ya. Di sini kalau teman-teman klik di sini, di sini ada statistik. Nah, di sini di bagian bawah ini statistik. Nah, kita bisa lihat nih connectionnya berapa apa. Jadi lumayan lah kita untuk menganalisa beban dari MySQL kita. Oke, buat teman-teman nanti yang mau daftar database hosting gratis ini, bisa daftar aja di website files.io atau klik link yang ada di deskripsi. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.